Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin, wabihi nasta'in, walau murid dunia wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Bapak Sodikin MA selaku dosen pengampu mata kuliah studi kitab tafsir di Nusantara, dan yang saya banggakan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Saya Nabila Bilkisti, NPM 20 12 11 285, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah, Dakwah dan Usuluddin, Universitas IAIN Takengon, ingin mempresentasikan sedikit hasil makalah saya yang berjudul Tafsir Rahmat karya Umar Bakri. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu biografi Umar Bakri. Haji Umar Bakri lahir pada tanggal 26 Juni 1916 silam di sebuah desa kecil yang sekarang disebut dengan Jorong, di pinggir Danau Singkara, Solo, Sumatera Barat. Setelah menamatkan sekolah desa di kampungnya dan sekolah sambungan di kota kecil Singkara, ia kemudian melanjutkan studi ke Diniyah Putra dan sekolah Thalib, keduanya berada di Padang Panjang. Jenjang pendidikannya kemudian ia lanjutkan ke kota Padang, yaitu pada Kuliatul Mu'allim in al-Islamiyah. Studi tersebut ia tamatkan dengan meraih angka terbaik pada tahun 1936. 18 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1954, putra Minang yang bergelar Datuk Tan Besar ini masuk Fakultas Sastra Universitas Indonesia, tetapi tidak sampai tamat. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu metode penulisan tafsir rahmat. Metode penulisan tafsir rahmat menggunakan metode ijmali atau metode secara global. Metode ijmali ini dipaparkan oleh Umar Bakri itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kata-kata tertentu telah digunakan sesuai dengan konsep-konsep kontemporer. Maksudnya yaitu tafsir rahmat ini dibuat dengan konsep-konsep masa kini atau bahasa pada masa kini. Yang kedua yaitu dia berupaya untuk memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya dengan memberikan penjelasan tambahan pada penerjemahan Al-Quran. Yang ketiga yaitu dia mengubah praktik gramatika bahasa Arab ke dalam praktik bahasa Indonesia. Yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu karakteristik penulisan tafsir rahmat karya Umar Bakri. Karakteristik penulisan tafsir rahmat itu ada 5. Yang pertama yaitu sumber penulisan. Sumber penulisan tafsir rahmat karya Umar Bakri ini, Umar Bakri mengambil sumber penulisannya itu dari yang pertama Ibnu Katsir, terus tafsir Al-Manar, tafsir Al-Maraghi, dan ada beberapa lagi. Yang kedua yaitu proses penulisan. Umar Bakri lebih menekankan teks bahasa Arab. Pertama, dengan tulisan yang lebih besar, bahkan 2 kali lebih besar dari teks-teks Arab yang terdapat di dalam tafsir-tafsir yang disebut pada bagian-bagian sebelumnya. Terus, yang kedua, tafsir rahmat ini teks di dalamnya itu tidak terputus-putus. Dalam format teks Arabnya, yang nomor-nomor ayatnya dapat ditemukan di permulaan, tengah, atau akhir suatu baris. Yang ketiga yaitu sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan tafsir rahmat ini merupakan tartib mushafi, yaitu pada permulaan kitab didahului beberapa kata sambutan, kata pengantar, dan petunjuk baca. Sedangkan di bagian akhir, tafsir ini ditulis beberapa poin besar yang dituliskan dalam susunan bab. Kemudian, di bawah bab itu terdiri beberapa subbab yang berkaitan dengan poin utama bab di atas dan ditunjukkan pula letak ayat. Yang keempat yaitu penyempitan makna kata. Sebenarnya, penyempitan makna kata bukan hanya ditemukan pada tafsir rahmat ini saja, tapi juga pada tafsir-tafsir lainnya.
Tafsir Rahmat sebagai salah satu hasil karya tafsir Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya pun mengalami hal demikian. Meskipun tafsir ini mampu membuka akal para ilmuwan untuk menggunakan Al-Quran sebagai referensi, mempermudah pemahaman kaum awam bahasa Arab di Indonesia sebagai jembatan mencintai Al-Quran. Yang kelima, yang terakhir yaitu fokus dan aliran tafsir. Maksudnya yaitu jika dicermati secara seksama atas tafsir ini, maka fokus dan aliran penafsiran yang digunakan oleh Umar Bakri dalam tafsirnya itu bersifat umum. Artinya, penafsir yang diberikan tidak didominasi oleh suatu warna atau pemikiran tertentu. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu corak tafsir Umar Bakri. Corak tafsir Umar Bakri ini ada dua. Yang pertama adalah perhatiannya bahwa karyanya menggunakan bahasa Indonesia modern dan lebih tepat memperhatikan perkembangan zaman daripada tafsir-tafsir yang lebih tua. Yang kedua, Umar Bakri menekankan pembahasannya kepada kesesuaian Al-Quran dengan perkembangan teknologi seperti contoh lafaz samawat di atas. Nah, ini adalah salah satu contoh tafsir Rahmat yang ditulis oleh Umar Bakri. Yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 2 yang itu yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Yang artinya dialah yang mempunyai kerajaan ruang angkasa dan bumi. Nah, di sini kata samawat yaitu artinya langit, tetapi karena Umar Bakri menggunakan kata-kata kontemporer atau kata-kata masa kini, ia mengubah maksudnya itu menjadi ruang angkasa karena dia ingin memaparkan pemahaman agar orang-orang Indonesia itu lebih memahami apa sebenarnya arti dari maksud dari ayat tersebut. Mungkin hanya sekian. Oh iya, lupa, ini adalah gambar tokoh Umar Bakri dan kitabnya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah tokoh Umar Bakri yang kita bahas dari awal sampai akhir tadi, dan yang di kanan ini adalah contoh buku Tafsir Rahmat karya Umar Bakri. Nah, kitab Tafsir Rahmat karya Umar Bakri ini hanya ada satu jilid karena kan ia menggunakan metode secara global, secara umum, secara ijmali. Jadi tidak ada jadi dia paparkan secara menyeluruh di dalam satu jilidnya tersebut. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Mungkin dari awal hingga akhir tadi saya memiliki banyak kesalahan, maklum karena saya masih dalam tahap belajar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Syukran li musyahadatikum wa ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.